Ini. Oh ini. Benny, I know. Mau terus untung, pakai terus Arko, tinggal sorot. Ahai. Oke, teman-teman, pemirsa masih bersama Q&A. Sekarang kita masuk pro dan kontra ya. Sekarang saya tanya dulu ke salah satu teman-teman dari sutradara. Konflik yang paling sering datang itu dari mana? Dari dalam diri sendiri atau dari tadi sistem industri memang banyak tantangannya. Tapi lebih banyak yang mana? Dari diri sendiri atau dari luar biasanya? Dua-duanya sih, karena ada konflik itu karena yang di sistem sama yang dalam diri sendiri itu berseberangan gitu ya. Oh gitu ya? Kalau cuma salah satu sih nggak ada konflik gitu. Oke. Dina? Saya mewakili Virgo dalam diri kami. Kadang ya, saya nggak percaya zodiak, tapi kadang-kadang apalagi sutradara ya. Kan kita sebagai orang juga masih ada konflik dalam diri, ingin punya ekspektasi, tapi kadang-kadang sistemnya juga mengusik gitu. Kritikan paling pedas apa yang mungkin bikin baper seorang Riri Riza? Ada nggak? Ya mungkin ketika film saya dianggap flat gitu, ya jadi kayak Film apa, Mas? emosinya ada beberapa yang maksudnya yang endingnya dianggap tidak terlalu payback yang memadai gitu, misalnya kayak film Paranoia pernah dikritik seperti itu. Sebagai film yang endingnya paybacknya tuh kayak kurang gitu. Terus mungkin ya kalau yang flat itu ya biasa ya, karena saya kan bukan tipe sutradara atau saya tidak berada di lingkungan kerja yang misalnya suka exposing kekerasan di film saya gitu. Kadang-kadang dia filmnya tuh jadinya rasanya datar. Itu sering banget saya terima komentar itu. Boleh. Oke, boleh. Pertanyaan tadi, kalau ngomongin reviewer, karena kalau kritikus kayaknya pekerjaan yang lebih sulit lagi kan. Kalau reviewer yang ada di sosmed, menurut para sutradara, itu membantu perfilman kita atau malah agak mengganggu? Oke, salah satu mungkin. Mas Riri? Ya kalau di level sosial media ya dampaknya di level sosial media menurut saya. Apapun yang dikatakan oleh teman-teman di sosial media, dia kalau dia mensupport ya itu berdampak. Tapi tentu saja dalam irama atau dalam nature-nya sosial media dia berdampak gitu. Dia cepat, dia mungkin akan mempengaruhi dan akan berbunyi, dia akan mungkin mendapat like yang banyak. Tapi kalau jangka panjangnya saya rasa masih banyak yang kita harus uji ya. Saya bikin film dari tahun 90-an pertengahan akhir gitu sampai 2000-an sampai sekarang, dari era nggak ada sosial media sampai sekarang. Biasanya saya nggak terlalu mau baca tuh yang saya udah tahu gitu, ketika gitu kelihatan mukanya gitu di saya nggak perlu baca, saya abaikan aja gitu. Dan saya bicara dengan aktor saya yang sedang, kita biasanya kalau kerja film kan panjang ya, mungkin bisa 2 tahun, bisa begitu selesai itu tuh selebrasi yang luar biasa loh, itu pencapaian kita menyelesaikan film aja gitu ya. Kalau soal penonton, kalau dia banyak kita seneng banget, kalau enggak ya sudah, kita harus siap-siap gitu ya untuk bekerja lagi. Sebenarnya yang pengen aku tanyain sih seperti yang tadi Gina sempat mention gitu loh, bahwa ada beberapa film yang dibuat itu justru mungkin penonton sekarang pada saat dibuat atau pada saat dirilis tidak menyadari itu seberapa pentingnya, tapi mereka baru mengapresiasi setelah bertahun-tahun berikutnya gitu loh. Ada yang film yang lebih cepat dari zamannya kalau kata orang-orang gitu kan. Nah, teman-teman di sini pernah punya kasus seperti itu nggak, dan bisa disebutin nggak judul filmnya yang mana? Film yang dulu tuh nggak kepikir bakal hidupnya panjang, tapi sayangnya masih relevan adalah Perempuan Berkalung Sorban. Gitu. Maksudnya tuh kayak emang waktu itu tuh bahkan saking kontroversialnya, dibilang oh ini pasti yang bikin agensi CIA gitu. Terus kayak saya ambil kayak saya agensi CIA, lari saja saya tak bisa gitu. Santuy gitu ya. Tapi ternyata percakapannya panjang sampai sekarang gitu. Kalau dari sutradara sendiri kan pasti punya kayak konflik dalam diri ya. Mana sih proses kreatif nih? Mana sih yang harus dijadikan dan mana sih yang harus dilepas gitu?
kayak ide-idenya gitu? Oh, itu biasanya akan sering sekali terjadi gitu. Apalagi kalau semacam cara saya bekerja, saya bekerja dengan produser yang sama selama ini gitu. Dan cara kami bekerja itu ya kita punya 5-6 ide yang kadang-kadang ya semua berusaha bukan seadil mungkin ya, sespontaneous mungkin punya ide apa gitu. Dan kami harus memilih salah satu gitu, berdiskusi sebentar dan let go. Cuma ada hal yang unik, biasanya kalau ide itu biasanya dia akan muncul lagi ya. Beberapa 7-8 tahun kemudian, oh kita bikin yang ini nih gitu. Yang dulu sempat disimpan. Film memang sudah kita pahami dia tidak seperti karya lukisan atau karya puisi ya. Dia butuh sebuah proses untuk, bahkan setelah skripnya ditulis berbulan-bulan itu belum jadi. Itu baru skrip aja. Dia akan tertulis lagi ketika kita syuting. Dia akan tertulis lagi waktu kita editing. Dan bisa jadi di 3 tahapan itu banyak hal yang muncul, banyak yang hilang gitu. Tadi soal karya, proses, dan bioskop. Nah, bagi sutradara, ini kan sekarang punya banyak pilihan nih, bioskop atau streaming. Apakah platform digital adalah penyelamat kreativitas sutradara yang idealis, atau justru mereka keberadaan platform ini perlahan-lahan sedang membunuh pengalaman sinematik yang seharusnya dinikmati di layar lebar? Bagi sutradara ini seperti apa? Mungkin Kak Mol? Kalau buat saya sih memang itu 2 medium yang berbeda ya, layar bioskop dan streaming. Kecuali karena streaming itu ada 2, ada ketika film kita ada di bioskop, terus habis itu kalau dulu biasa ke televisi atau ke DVD, sekarang bisa ke streaming. That works as well, tapi kalau untuk yang langsung tidak tayang di bioskop sama sekali langsung ke streaming, itu karena saya pernah melakukan itu juga gitu istilahnya, itu menurut saya itu medium yang berbeda. Saya juga membuatnya dengan cara yang amat sangat berbeda gitu istilahnya, karena kalau saya menyebutnya yang langsung ke streaming itu memang untuk membuat film untuk streaming yang ditonton di rumah. Ya banyak distraksi nih, handphone bunyi-bunyi terus nontonnya melalui handphone. Kadang-kadang kalau lihat review ya, itu kalau kita ngomongin review, ada yang bilang kalau nonton tuh sambil mandi gitu, sambil berendam. Film streaming memang dibuat, di-tailor everything for everyone. Jadi menurut saya itu 2 medium yang amat sangat berbeda. Di bioskop kita konsen 2 jam. Artinya harus kemudian bisa memanfaatkan 2 medium itu tanpa harus mengurangi atau membunuh kreativitasnya. Karena sama kayak televisi dulu. Kalau kayak kalau sana kita bandingin sama serial televisi, kalau kita bandingin dari shot aja ya gitu istilahnya. Gitu. Kalau TV karena layarnya lebih kecil, akhirnya lebih banyak shot yang close dibandingkan shot yang wide. Jadi experience-nya memang Jadi memang berbeda. karena itu memang detail untuk 2 experience yang sangat berbeda. Secara kualitas kan kadang juga yang mungkin di streaming juga tidak kalah. Iya, karena memang mereka budgetnya malah mungkin jangan-jangan melebihi gitu istilahnya. Dari apa yang kita buat di layar lebar. Kalau buat saya nonton bioskop itu pengalaman personal. Jadi bahkan saya kadang lebih suka nonton sendiri. Walaupun mungkin di kanan kiri ada orang, tapi lebih suka bahkan sama pacar dan sendiri pun sebenarnya lebih enak nonton sendiri gitu. Karena memang interaksinya aku sama filmnya gitu. Itu alasan kenapa aku pengen banget filmnya di bioskop, karena ya udah interaksinya sama filmnya aja gitu. Kalau di streaming kan mungkin bisa. Jadi nggak pernah ngajak pacar nonton bioskop? Sering kalau kepaksa ya. TV nasional loh. Kalau mungkin film-film yang romantis, yang mungkin fun banget gitu, mungkin kayak masih bisa lah untuk ini. Justru ketidaksempurnaan dalam film itu yang membuat filmnya tuh justru sempurna. Saya kemarin ngelihat ada video di roll saya, ada orang ngompat dari lantai berapa terus sampai membal lagi. Oh ini AI kayaknya ya. Maksudnya memang Trust issue ya sekarang ya. Baik, kita kembali ke Q&A pemirsa, masih bersama bintang tamu kita 3 sutradara. Tantangan terbesar di era sekarang tuh menurut Gina apa sih? Khususnya untuk para sinias-sinias muda begitu. Mungkin akses untuk kemudian berproduksi ke layar lebar gitu. Karena nggak semua production house kan itu 50% bisnis, 50% seni ya. Kadang-kadang tuh kayak ketika ada sekian
budget, belum tentu mau ngambil kesempatan, memberikan kesempatan ke yang baru-baru gitu. Nah, menurut Mas Riri ya, saran untuk generasi sinias sekarang, kesalahan yang jangan sampai mereka itu ulang dalam membuat sebuah karya film. Kita harus melengkapi diri kita dengan berbagai ya modal yang cukup ya kalau mau jadi sutradara. Saya pikir tentu saja ada jalur-jalur yang sudah dilewati, bisa bikin film pendeknya dulu beberapa misalnya gitu, sehingga persoalan-persoalan teknis kurang lebih sudah selesai gitu. Kemudian bisa fokus pada tema, pada cerita, pada pendekatan-pendekatan seni film yang khusus gitu.